Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh minggu yang ke-6. Sebelum kita mulai PJJ kita hari ini, mari kita semuanya tundukkan kepala sejenak. Kita mohon kehadirat Tuhan agar Tuhan menyertai pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Oke, PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai hidrolisis garam, di mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai buffer atau penyangga. Ya. Di dalam hidrolisis garam ada beberapa indikator yang Anda harus pahami. Ya. Yang pertama menjelaskan sifat asam basa larutan garam. Yang kedua menjelaskan dan menentukan jenis garam yang dapat terhidrolisis dalam air. Yang ketiga mengukur dan menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, sifat larutan garam. Kita tahu bahwa garam itu berasal dari suatu kation dan anion. Nah, di sini Ibu misalkan nih ya, ada empat larutan, ya ada 4 larutan di dalam wadah masing-masing. Larutan pertama berisi garam KCl 0,1 molar. Larutan kedua amonium klorida 0,1 molar. Larutan yang ketiga kalium asetat 0,1 molar, dan yang keempat adalah amonium asetat 0,1 molar. Nah, kalau ini dilarutkan dalam air, maka dia akan terionisasi. KCl itu akan terionisasi menjadi ion K positif dan Cl-. NH4Cl akan terionisasi menjadi ion amonium NH4 positif dan ion klorida. Kalium asetat akan terionisasi menjadi K positif dan ion asetat. Amonium asetat akan terionisasi menjadi NH4 positif dan CH3CO- aqueous. Nah, ke dalam larutan ini bisa kita uji sifat-sifatnya. Ya, bisa kita uji dengan menggunakan kertas lakmus. Ya. Jadi kalau kita celupkan lakmus merah dan lakmus biru, ya nanti kita bisa akan lihat perubahan kertas lakmusnya, ya, dimana kalau dia yang merah tetap merah, yang biru berubah jadi merah berarti dia bersifat asam, merah tetap merah, biru tetap biru berarti dia netral, terus yang merah jadi biru, yang biru tetap biru berarti dia bersifat basa. Nah, dari hasil percobaan diketahui bahwa sifat larutan garam bergantung pada asam basa penyusunnya. Ya, asam basa penyusunnya. Nah, garam dari asam kuat dan basa kuat akan bersifat netral. Nah, sekarang kita lihat KCl. KCl itu terionisasi menjadi K positif dan Cl-. Jadi yang positif kation kita beri OH-. Ya, sedangkan anion kita beri H positif. Ya, lalu nanti dari situ kita simpulkan dia berasal dari basa apa dan asam apa, sehingga ini akan terbentuk KOH. Ya, KOH itu adalah basa kuat, sedangkan HCl itu juga adalah basa kuat. Ya, asam kuat. Berarti kita simpulkan bahwa KCl berasal dari garam, merupakan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Maka KCl ini akan bersifat netral. Ya, karena ini garam asam basa pembentuknya sama-sama kuat. Yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam. Nah, di sini saya berikan nih contoh nih, NH4Cl. Ya, yang positif kita beri OH-, yang negatif kita beri H positif. NH4OH ini adalah basa lemah. Ya, sedangkan ini adalah asam kuat. Ya, asam kuat. Ya, garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Berarti NH4Cl ini akan bersifat asam. Mengenai asam kuat basa kuat, dulu udah kita pelajari waktu kita masuk di bab pertama semester genap.
ya, yang termasuk asam kuat siapa, basa kuat siapa, ya nanti boleh dibuka kembali catatannya dan dihafal. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat akan bersifat basa. Jadi ini kita beri dia OH- dan ini kita beri H positif. KOH ini tadi basa kuat, ya, dan ini adalah asam lemah, ya. Berarti ini bersifat basa, ya, karena asam basa pembentuknya adalah basa kuat dan asam lemah. Sedangkan yang keempat, ya, yang keempat ini kita beri OH- dan ini kita beri H positif. Kita lihat ini basa lemah dan ini adalah asam lemah, ya. Jadi garam dari asam lemah dengan basa lemah bergantung pada nilai Ka dan Kb, ya. Kalau seandainya Ka lebih besar dari Kb, maka dia akan bersifat asam. Ka sama dengan Kb-nya, maka dia akan bersifat netral. Ka lebih kecil dari Kb, maka dia akan bersifat basa. Nah, jadi sebenarnya dari sini kita bisa lihat, ya, yang menentukan sifat garam itu adalah, ya, yang menentukan sifat garam itu adalah asam atau basa pembentuk dari garam itu yang kuat. Ya, jadi siapa yang kuat? Ya. Nah, kalau dia sama-sama kuat, berarti dia netral. Ya, kalau yang kuatnya asam berarti sifatnya asam, yang kuatnya basa sifatnya basa. Kalau sama-sama lemah ditentukan oleh nilai Ka dan Kb. Gitu. Jadi begitu menentukan sifat asam. Nah, tapi nanti bisa kita lihat dari perhitungan. Ya. Kita lihat yang kedua, konsep hidrolisis dan pH. Jadi tadi di sini yang dipahami adalah menentukan jenis garam dapat terhidrolisis dalam air dan mengukur pH-nya. Ini kita bahas sekaligus. Konsep hidrolisis dan pH, ya. Hidrolisis itu berasal dari dua kata, yaitu hidro yang artinya air dan lisis yang artinya peruraian. Berarti hidrolisis itu adalah peruraian suatu garam oleh air. Ya, saya ulang, hidrolisis itu adalah peruraian suatu garam oleh air. Ya, jadi di sini berlaku juga sebenarnya asam basa bronset lori. Yang pertama, tadi ada garam dari asam kuat dan basa kuat. Ya, garam dari asam kuat dan basa kuat. Saya misalkan CaSO4, kalsium sulfat, terionisasi menjadi Ca2 positif dan SO4 2-. Ya, sama halnya kayak yang di atas tadi. Yang positif itu kita beri OH-, ya. Jadi Ca2 positif diberi OH- akan menghasilkan CaOH 2 kali, ya. Ini basa apa? Ini adalah basa kuat. Kemudian SO4 2- diberi H positif sehingga menghasilkan H2SO4, dan ini adalah asam kuat, ya. Jadi Ca2 positif jika dihidrolisis ternyata dia tidak terhidrolisis karena dia berasal dari basa kuat. SO4 2- dihidrolisis dengan air juga tidak terhidrolisis karena dia berasal dari asam kuat. Jadi yang kuat-kuat itu, asam kuat atau basa kuat, tidak akan terhidrolisis. Jadi garamnya ini tidak terhidrolisis. Ya, karena dia tidak terhidrolisis, maka pH-nya sama dengan 7 atau ini yang kita sebut tadi netral. Begitu. Yang kedua, garam dari asam lemah dan basa kuat. Ya, di sini Bu berikan contohnya kalium asetat, terionisasi menjadi CH3COO- dan K positif, aqueous, ya. Nah, kalau K positif, ya, dihidrolisis, ya, dia tidak terhidrolisis. Kenapa? Ya, ingat kayak tadi, K positif diberi OH- menghasilkan KOH. KOH itu basa kuat, ya. Jadi K positif itu kation dari basa kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Sedangkan CH3COO- ya, dihidrolisis, ya,
CH3CO- kalau diberi H positif menjadi CH3COH. Dia ini merupakan asam lemah, maka dia terhidrolisis menghasilkan CH3COOH ditambah dengan OH-. Ya. Jadi di sini terbentuk dia OH-, ya. Karena dia terbentuk OH-, maka dia adalah bersifat basa. Ya, sebenarnya ini bisa kita turunkan. Konstanta hidrolisis ya merupakan ya dari sini waktu kita belajar kesetimbangan ya, ini merupakan reaksi bolak-balik ya, waktu kita belajar kesetimbangan ya. Jadi dia merupakan konsentrasi Ha dikali dengan OH-, ini kalau dia secara umum menjadi per amin. Jadi ini sebenarnya bisa kita ganti nih ya. Konsentrasi CH3COOH dikali dengan OH- per konsentrasi CH3COO-, di mana konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi Ha ya. Jadi dari sini tadi kita lihat tuh ya. Ini sebentar ya. Yang terhidrolisis itu hanya berupa anion. Maka ini disebut hidrolisis. Hidrolisis sebagian. Ya, hidrolisis sebagian atau nama lainnya adalah hidrolisis parsial. Ya, hidrolisis sebagian parsial ya. Dan dia bersifat basa. Bersifat basa. Kenapa bersifat basa? Karena terbentuk OH-. Ya. Jadi, garam dari CH3COOK itu mengalami hidrolisis sebagian ya dan bersifat basa. Begitu. Nah, kita lanjutkan ke perhitungan pH-nya. Karena OH- sama dengan konsentrasi Ha atau asam lemahnya, maka ini OH-, jadi ini bisa kita kuadratin tuh ya. OH- kuadrat sama dengan KH dikali konsentrasi amin ya, atau OH- sama dengan konsentrasi OH- sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi anion garam. Jadi A ini anion garam ya, dimana KH itu adalah konstanta hidrolisis. KH ini adalah Kw per Ka ya, Kw per Ka. Sehingga ini bisa kita ubah lagi, OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi anion garam. Ya. Jadi setelah dapat OH-, lalu kita konversi menjadi POH. POH kita ubah jadi pH. Ya, jadi ini rumus yang pertama. Ya. Jadi kalau garam itu bersifat basa, maka kita cari OH-nya akar dari KH kali konsentrasi anion garam. Atau kita ubah menjadi akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi anion garam. Oke, itu diingat dulu. Kita masuk ke yang ketiga. Ya, yang ketiga. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Ya, di sini saya berikan contohnya amonium klorida NH4Cl. Ya, ini akan terionisasi menjadi NH4 positif ditambah dengan Cl-. Ya. Nah, NH4 positif ya kita hidrolisis ya. NH4 positif diberi OH- menjadi NH4OH. Ini merupakan basa lemah. Maka ini terhidrolisis menjadi NH3 gas ditambah dengan H3O positif. Atau sama dengan NH4 positif, NH4OH ditambah dengan H+. Ya. Sedangkan Cl- ya Cl- dihidrolisis dia tidak terhidrolisis. Kenapa? Karena Cl- kalau diberi H positif menjadi HCl. HCl itu asam kuat. Jadi Cl- berasal dari ya atau anion yang berasal dari asam kuat, maka dia tidak terhidrolisis.
ya. Maka ini juga yang terhidrolisis hanya anion. Maka ini juga termasuk hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Ya. Dan di sini terbentuk H3O positif. Maka ini dia bersifat asam, ya, sifatnya asam. Nah, apa di sini KH-nya? Ya, kita langsung ke rumus aja ya. KH sama dengan menjadi KW per KB. Ya, KW per KB. Ya, KW per KB. Ya, ini sebenarnya bisa kita turunkan ya. Nah, karena ini dia bersifat asam, maka yang kita dapat adalah konsentrasi H positif. Ya, konsentrasi H positif sebenarnya bisa diturunkan dari sini. Ya, maka kalau langsung ke rumus menjadi dia KH dikali konsentrasi kation garam. Ya, kation garam. Atau ini bisa lagi kita ubah menjadi H positif sama dengan akar dari KW per KA, di mana tadi KH itu KB ya. KH itu KW per KB, maka ini menjadi H positif sama dengan akar dari KW per KB dikali konsentrasi kation garam. Gitu. Setelah dapat H positif, lalu ini kita ubah menjadi pH. Oke. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Di sini diberikan contoh amonium asetat. Ya, ini terionisasi menjadi NH4 positif aqueous, ya, ditambah dengan CH3COO- aqueous. Ya, kalau ini kita beri OH- menjadi NH4 positif, NH4OH basa lemah. Ini kita beri H positif menjadi CH3COOH. Ini asam lemah. Berarti keduanya berasal dari yang lemah, basa lemah dan asam lemah. Maka NH4 positif kalau dihidrolisis dia akan menjadi NH3 ditambah dengan H3O positif. Ya. Dan CH3COO- dihidrolisis dengan air akan menghasilkan CH3COOH ditambah dengan OH-. Ya. Jadi kita lihat di sini kation dan anion sama-sama mengalami hidrolisis. Maka ini disebut mengalami hidrolisis total. Ya, hidrolisis total. Sifatnya apa? Tergantung nilai Ka dan Kb. Ya, kalau dia Ka-nya lebih besar berarti bersifat asam. Kalau sama besar berarti bersifat netral. Kalau lebih kecil berarti bersifat basa. Kira-kira begitu. Kita masuk ke soal latihan. Ya, ke soal latihan. Ya. Yang pertama, di sini Bu siapkan. Tuliskanlah reaksi hidrolisis jika terhidrolisis, ya. Bagi larutan garam berikut dan tentukan sifat asam, basa atau netral. Oke. Saya berikan contoh yang pertama. Na2S. Ini di dalam air akan terionisasi menjadi 2Na positif aqueous ditambah dengan S2-. Ya, tambah dengan S2-. Nah, kita lihat Na positif saya beri OH-, berarti menjadi NaOH. Basa kuat dong. Jadi Na positif itu jika dihidrolisis, ya, dihidrolisis dia tidak akan terhidrolisis. Sedangkan S2- kalau ini diberi H positif menjadi H2S. H2S itu adalah asam lemah. Maka S2- akan terhidrolisis di dalam ditambah H2O. Ya, akan terhidrolisis menjadi H2S ditambah dengan OH-. Ya. Ditambah dengan OH-. Gitu. Dengan demikian, berarti ini hidrolisis apa?
Ya, tuliskanlah reaksi hidrolisisnya. Inilah reaksi hidrolisisnya. Berarti dia hidrolisis apa? Ya, berarti ini adalah hidrolisis parsial dengan sifat apa? Ya, di sini terbentuk OH-, ya, atau tadi dia berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka sifatnya basa. Gitu. Yang kedua, yang B, NH4CN aqueous menjadi NH4 positif ditambah dengan CN-. Ya. Diberi OH- NH4OH basa lemah. Diberi H+ menjadi HCN asam lemah. Berarti dia keduanya terhidrolisis. Maka kita bisa tulis reaksi hidrolisisnya. Dia ini menjadi NH3 gas ditambah dengan H3O positif. Ya. Sedangkan CN- direaksikan dengan H2O liquid menjadi HCN ditambah dengan OH-. Ya. Karena keduanya terhidrolisis, maka ini merupakan hidrolisis total. Sifatnya apa? Kita lihat nilai Kb dan Ka. Ternyata di sini kita lihat Kb lebih besar dari Ka. Ya, Kb-nya lebih besar dari Ka. Maka ini garam yang bersifat basa. Ya. Yang ketiga, NH4 amonium sulfat, ya, aqueous. Ini akan terionisasi menjadi 2 NH4 positif aqueous ditambah dengan SO4 2- aqueous. Nah, ini kita beri OH- menjadi NH4OH. Ini asam basa lemah. Diberi H positif menjadi H2SO4. Berarti ini asam kuat. Siapa yang terhidrolisis? Yang terhidrolisis adalah NH4 positif. Ya. Ini menjadi NH3 gas ditambah dengan H3O positif. Sedangkan SO4 2- dia ini tadi berasal dari yang kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Maka ini adalah hidrolisis parsial, ya. Dan di sini terbentuk H3O positif, atau ini berasal dari basa lemah dengan asam kuat, maka ini sifat asam. Ya, saya tambahkan satu lagi ya. Ya, saya misalkan nih ada garam NaCl. Ya, aqueous. Ini menjadi Na positif aqueous ditambah dengan Cl- aqueous, ya. Yang positif kita beri OH- menjadi NaOH. Basa kuat. Yang negatif kita beri H positif menjadi HCl, asam kuat. Berarti ini keduanya dari basa kuat dan asam kuat. Maka Na positif direaksikan dengan air, dihidrolisis, dia tidak terhidrolisis. Dan Cl- ya, dia juga tidak terhidrolisis. Maka ini ya tidak terhidrolisis, tidak mengalami hidrolisis, ya. Sifatnya apa? Sifatnya netral atau pH-nya sebesar 7. Begitu. Nah, jadi nanti kalau di dalam perhitungan perbedaannya dengan si buffer, kalau si buffer itu yang sisa harus yang lemah, ya. Tapi kalau dia dihidrolisis, pada saat kapan kita menggunakan hidrolisis? Kalau kita buat MBS-nya, dia sama-sama habis. Ya, nanti kita lihat di soal. Oke. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukanlah nilai KH dan pH dari ya A. NH4Cl 0,1 molar. Ya. Kita kenali dulu NH4Cl. Ya. NH4Cl ya berasal dari NH4 positif dan Cl-. Ya. Kita kenali. Ini dia kalau diberi OH- berarti dia NH4OH.
Berarti ini dari basa lemah, ya. Sedangkan ini diberi H positif menjadi HCl dari asam kuat, ya. Berarti ini garam ini, ya. Garam ini garam yang bersifat asam. Ya, sifat asam. Ya. Sifat asam, maka nilai KH-nya adalah KW per KB. Ya, kita masukkan. KW-nya berapa? KW itu adalah tetapan 1 kali 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nanti bisa kamu hitung. Ya. Oke. Lalu kita lanjutkan ke dihitung ya. Nah, lalu kita lanjutkan ke perhitungan pH-nya. Ya, KH-nya sudah dapat. Ya. Ini tadi kan dia bersifat asam. Kalau kita masuk ke rumus, H positif sama dengan akar dari KW per KB dikali konsentrasi kation garam. Ya. Kita lihat nih, H positif itu kan kation, maka di dalam juga kation, ya. Jadi sinkron ya. Nah, konsentrasi kation garam. Ya. Nah, kita lihat tadi NH4Cl. NH4Cl itu kan 0,1 molar. Jadi ini 0,1 molar. Kation garam itu yang ini. Kita lihat koefisiennya di sini 1, ini juga 1. Maka ini juga 0,1 molar. Ya. Berarti konsentrasi kation garam adalah kita masukkan akar dari KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1. Ya, ini kalau kita hitung, ya kita hitung, berarti ini menjadi 10 pangkat min 15 per 1,8 kali 10 pangkat min 15. Berarti sama dengan adalah, langsung kita akar ya, akar dari 1 per 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Gitu. Ya, maka ini bisa kita hitung pH-nya. Ya, berarti pH sama dengan ya 5 dikurang lo ya 1 per 1,8 pangkat setengah. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi, 5 kurang setengah lo 1 per 1,8. Bisa kita sederhanakan lagi, 5 kurang setengah lo 1 dikurang ya setengah lo 1,8. Lo 1 itu kan 0. Berarti ini menjadi 5 ditambah setengah lo 1,8. Gitu. Itu tanpa menggunakan kalkulator. Ya, tanpa kalkulator. Oke. Kita lanjutkan ke yang B-nya. Ya, kita lanjutkan ke yang B. Sepertinya tidak muat. Saya lanjutkan di sini. Ya. Yang B. Ya, yang B. Ya. Yang B itu adalah ya NaCH3COO 0,1 molar. Ya, ini akan terionisasi menjadi Na positif dengan CH3COO min. Ya, kita kembalikan ke sifat. Ini menjadi NaOH, basa kuat. Ini menjadi CH3COO min, asam lemah. Berarti ini garam yang bersifat basa. Ya. Jadi kalau ini 0,1 molar, ini 0,1 molar. 0,1 molar. Ya, karena koefisiennya 1 banding 1 banding 1. Ya, kita hitung KH-nya. KH sama dengan, berarti ini KW per KA. Ya, KW per KA. Kita hitung. 1 kali 10 pangkat min 14 per, diketahui di soal, 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini 10 pangkat min 9. Gitu. Karena ini bersifat basa, garamnya bersifat basa, maka kita cari dulu OH-nya. OH- sama dengan akar dari KH, boleh pakai KH, boleh pakai KW per KA, dikali konsentrasi anion garam. Ya,
Berarti sama dengan KH-nya tadi berapa? 10 pangkat min 9. Anion garamnya adalah CH3COO min 0,1 molar dikali 0,1. Berarti akar dari 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti dapat pOH. pOH-nya sama dengan 5 dan pH sama dengan 14 dikurang 5 yaitu 9. Lalu kita masuk ke yang C. Yang C itu adalah NH4 2 kali SO4 menjadi 2 NH4 positif ditambah dengan SO4 2 min. Ini dia 0,5 molar. Maka NH4 positif menjadi 2 kali 0,5 molar yaitu 1 molar. SO4 2 minnya 0,5 molar. Nah, ini garam yang bersifat apa? Ini berasal dari basa lemah NH4OH. Ini berasal dari H2SO4 asam kuat. Berarti ini garam yang bersifat asam, ya. Maka kita cari pertama KH-nya. KH sama dengan KW per KB, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Berarti 10 pangkat min 9. Ya. Lalu kita cari H positifnya. Ya, karena dia tadi bersifat asam. Berarti akar dari KH dikali konsentrasi kation garam. Nah, KH-nya berapa? 10 pangkat min 9. Kation garam berarti yang ini. KH-nya adalah konsentrasinya adalah 1 molar. Berarti ini menjadi 10 pangkat min 4,5. Berarti pH-nya adalah 4,5. Begitu. Ya. Nah, kita masuk ke latihan yang ketiga. Soal ketiga. Tentukanlah pH campuran berikut. Sedikit berbeda dengan tadi yang nomor 2. Kalau nomor 2 konsentrasi garamnya udah diketahui. Nah, di sini dia asam dan basa yang dicampur. Bagaimana kita menentukan pH-nya? Ya. Saya mulai dari yang pertama. Kalau ada asam dan basa, yang pasti pertama kita kenali dulu NaOH ditambah dengan HCl menjadi NaCl ditambah dengan H2O, ya. Caranya sama ya, kayak yang sebelumnya, pertukaran pasangan, pertukaran kation dan anion, ya. Lalu kita kenali NaOH basa kuat. Ini asam kuat. Berarti ini garam berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kita lihat. MbS. Ya. Ini 50 ml 0,1 molar, 50 ml 0,1 molar. Berapa milimol? Berarti ini adalah 50 kali 0,1. 5 milimol. 5 milimol. Kita lihat koefisiennya 1:1. Ya, 1:1. Berarti sama-sama habis. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Bereaksi 5 milimol. Bereaksi 5 milimol. Berapa yang terbentuk? 5 milimol. 5 milimol. Habis 5 milimol. Berapa pH-nya? Karena ini sama-sama habis, asamnya habis, basanya habis, dan berasal dari kuat-kuat, maka ini pH-nya sama dengan 7 alias netral. Yang kedua, ya, NaOH ditambah dengan HCl menjadi, bukan HCl, CH3COOH. Berarti ini menjadi CH3COONa ditambah dengan H2O. Ya, udah setara ya. Ini 50 ml 0,1 molar, 50 ml 0,1 molar. Ya. Nah, MbS. Nah, ini 5 milimol. Ini juga 5 milimol. Mula-mula belum ada, ya. Perbandingan koefisien 1:1, molnya juga 1:1. Berarti sama-sama habis.
Ya, sama-sama habis. Ini berarti terbentuk 5 milimol. Habis terbentuk garam 5 milimol. Nah, karena garam ini berasal dari basa kuat, ya. Ini dia basa kuat dan ini dia asam lemah. Ya, sama-sama habis. Apakah dia pH-nya 7? Tidak. Garam ini kan dia berasal dari basa kuat dan asam lemah. Kembali ke yang pertama tadi. Kalau dia berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka ini sifat garamnya adalah basa. Ya, basa. Nah, kalau sifat garamnya basa, maka langsung kita ambil tuh si garam. Garamnya ini kan CH3COOA. CH3COONA. Terionisasi menjadi CH3COO- ditambah dengan Na positif. Nah, kita cari ini berapa milimol ya. Langsung ini kita bagi dengan volume total ya. CH3CONA-nya kan 5 milimol yang terbentuk. Volume total 50 tambah 50. Berarti dia 100 mililiter. Berarti CH3CONA yang terbentuk adalah 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Gitu. Maka masuk di sini 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Ini juga 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Maka bisalah kita cari, kan dari dia sifat basa, berarti kita cari OH-. Ya, rumusnya adalah akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi anion garam. Ya, nah Kw-nya berapa? Ya, 1 kali 10 pangkat min 14 per Ka. Ka di soal tidak dikasih tahu. Ya, kita anggap Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Kb-nya juga nanti 10 pangkat min 5 ya. Berarti ini dia 1 kali 10 pangkat min 5 dikali ya konsentrasi anion garam. Anion garam berarti dia CH3COO-. 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini adalah ya ini menjadi akar dari 5 kali 10 pangkat min 16 per 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 16 per min 5 berarti ini akar dari 5 kali 10 pangkat min 11. Berarti bisa ini menjadi 10 pangkat min 5,5 akar 5. Berarti pOH-nya adalah berapa? 5,5 dikurang lo akar 5. Atau ini sama dengan 5,5 kurang setengah lo 5. Gitu. Bisa sampai di sini aja. Ya. Itu dia yang B. Ya. Lalu kita masuk yang C, ya. Yang C kebetulan tidak muat, maka saya sambung di sini. Ya, yang C. Ya. Yang C. Mana dia? Ya. Yang C itu adalah yang direaksikan adalah masih tetap NaOH ditambah dengan CH3COOH menjadi CH3COONA ditambah dengan H2O. Ya. Dia di sini 50 ml 0,1 molar, 150 ml 0,1 molar. Ya. Kita buat MBS. Ini 50 kali 0,1 5 milimol. 150 kali 0,1 15 milimol. Ya, mula-mula belum ada. Nah, kita lihat di sini. Koefisien 1:1. Molnya 5 banding 15. 5 bagi 1 5, 15 bagi 1 15. Siapa yang terkecil? NaOH. Berarti NaOH-nya habis 5 milimol. Ya, berapa ini yang bereaksi? Ya, 1:1. 1 per 1 kali 5. 5 milimol. Ya, koefisiennya juga 1, 5 milimol. 5 milimol. Ya, ingat ya, di bereaksi berlaku perbandingan koefisien. Maka ini habis, ini bersisa 5 milimol. Ini 5 milimol. Ini 5 milimol.
Nah, kita lihat di dalam campuran. Di dalam campuran ini adalah asam lemahnya bersisa, ya, dan ada garam. Berarti ini apakah ini hidrolisis? Bukan. Ini adalah buffer. Nah, ini sengaja Bu Enti buat ya untuk membedakan kapan kita menggunakan rumus hidrolisis dan kapan menggunakan buffer. Kalau di hidrolisis itu ada yang lemahnya, ya, asam basa pembentuknya ada yang lemah tapi sama-sama habis. Kalau di buffer, ya, yang lemah harus sisa. Ya, harus sisa. Ini buffer apa? Yang sisa kan asam lemah. Berarti ini buffer asam. Maka kita carilah H positifnya. Ya, apa rumus buffer asam? Ayo, saya berharap masih diingat. Ka dikali milimol asam per milimol basa konjugasi. Basa konjugasi dari garam. Ya, jadi ini garam ini kalau kita ionisasikan, ya, ini akan menjadi ya CH3, COO- dan Na positif. Kalau dia 5 milimol, maka basa konjugasinya juga 5 milimol. Maka kita masukkan Ka-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5, asamnya 10, basa konjugasinya 5. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah 5 kurang 2. Begitu. Ya. Yang terakhir di nomor 3. Yang terakhir di nomor 3. NH3 ditambah dengan H2SO4. Ya. Berarti ini pembentukan garam amonium. Rumus garamnya apa? NH4 2SO4. Belum setara ya, NH4-nya kan 2 kali, berarti ini kita kali 2. Udah setara belum? Sepertinya sudah. Oke. Ini yang direaksikan 50 ml 0,1 molar. Ini 50 ml 0,05 molar. MBS. Ya. 50 kali 0,1 5 milimol. Ya. 50 kali 0,05 berarti 2,5 milimol. Belum ada, ya. Apakah ini sama-sama habis? Ayo kita lihat. Koefisiennya kan 2:1. Molnya juga 5:2,5. 2:1 dong. Atau 5 bagi 2, 2,5. 2,5 bagi 1, 2,5 sama. Berarti ini sama-sama habis. Berarti ini habis 5 milimol. Bereaksi 2,5 milimol. Ya, ini koefisiennya 1, koefisiennya 1, berarti ini 2,5 milimol. Berarti ini habis. Nah, kita lihat ini garam amonium sulfat berasal dari basa lemah dan asam kuat. Sama-sama habis bereaksi. Berarti ini kita menggunakan rumus hidrolisis. Ya, karena salah satu lemah. Yang kuat itu adalah asam. Berarti ini termasuk juga hidrolisis sebagian dan bersifat asam. Karena yang kuat itu adalah asam. Maka kalau dia begini sama-sama habis, maka ini garam yang terbentuk langsung kita bagi dengan volume total. 50 tambah 50 per 100 ml. Berarti ini adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Ya. Kalau kita ionisasikan, NH4 2 kali SO4 terionisasi menjadi 2 NH4 positif ditambah dengan SO4 2 min. Jadi kalau ini 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar, maka NH4 positifnya menjadi 2 kali 2,5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan ini 2,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kan berarti garam yang bersifat asam. Ya kan? Garam yang bersifat asam. Maka yang kita cari adalah H positif. Apa rumusnya? Kw per Kb dikali konsentrasi kation garam. Ya, kation garam. Ya, berarti Kw-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14 per 1 kali 10 pangkat min 5. Kation garam berarti NH4 positif. 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini menjadi berapa ini? Min 16
per min 5. Berarti akar dari 10 pangkat min 11 kali 5. Berarti ini 10 pangkat min 5,5 akar 5. Berarti pH-nya adalah 5,5 dikurang setengah loh 5. Saya harap ini sudah paham ya. Karena mengkonversi dari H positif menjadi pH kita udah bahas sebelumnya. Oke. Saya masuk ke soal yang terakhir ya. Di sini saya persiapkan ada satu lagi soal. Ya, soalnya begini nih. Tentukanlah massa NH4 amonium sulfat yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml air sehingga diperoleh larutan dengan pH 5. Ya. Di sini yang ada kan hanya garam dan garam ini berasal dari NH4OH dan H2SO4. Berarti ini garam yang bersifat asam. Berarti kita harus menggunakan rumus hidrolisis. Ya, rumus hidrolisis. Jadi kalau ini saya misalkan NH4 2SO4 terurai menjadi 2NH4 positif ditambah dengan SO4 2 min ya. Kalau ini saya misalkan ya, X mol, maka ini menjadi 2X mol ya, menjadi 2X mol. Begitu. Nah, terus ya, kan pH-nya 5. Kalau pH 5 berarti H positifnya adalah 10 pangkat min 5 ya. Tadi kita udah sebutkan bahwa ini garam yang bersifat asam. Berarti kita masukkan ke rumus. H positif sama dengan akar dari KW per KB dikali konsentrasi kation garam. Ya, kation garam. Gitu. Nah, kita masukkan KB-nya 1 kali 10 pangkat min 5 ya, kita masukkan ya. 10 pangkat min 5 supaya akarnya ini hilang berarti ini kita kuadratkan. Sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 ya, dikali konsentrasi kation garam. Kation garam ya. Oke. Berarti ini menjadi pangkat 2, 10 pangkat min 10 sama dengan ini menjadi 10 pangkat min 9 kali kation garam. Kation garam itu boleh kita misalkan ya, kita misalkan ini kation garamnya kan berarti NH4 positif ya. Kita masukkan aja NH4 positifnya. Berarti konsentrasi NH4 positifnya itu adalah ini bagi ini 0,1 molar. Gitu. Ya, 0,1 molar. Ya. Lalu kita masuk ke sini. 0,1 molar. Ya, ini molaritas. Tadi dia dalam 100 ml. Ya. Dalam 100 ml. NH4 positif itu tadi sama dengan 2X. Ya. Berarti ini 2X mol per 0,1 liter. Ini diubah ke liter karena mol per liter ya, sehingga nanti dalam mol. Berarti ini sama dengan 0,1. Berarti dari sini dapat ya 2X sama dengan 0,01 mol atau X sama dengan 0,01 per 2 mol. Ini ya. Karena diminta massa, ya, karena diminta massa, ingat mol itu sama dengan massa per mr atau massa sama dengan mol dikali mr. Ya, molnya berapa? 0,01 per 2 dikali mr dari H2 NH4 2 kali SO4 ya. Di sini boleh kita cari di sini nih. Ya. MR dari NH4 2 kali SO4 berapa? Ya. 2 kali N air N itu kan 14. 14 kali 2 ditambah 8 kali 1 ditambah 32 ditambah 9 ditambah 64 ya. 4 kali 32.
4 kali 16. Berarti ini sama dengan berapa tuh? 14 kali 2 ya berapa? 28 tambah 8 tambah 32 tambah 64. Berapa tuh? Ya, 10 22 2 132 dikali 132. Jadi ini bisa dicoret lagi. Berapa ini? 13 bagi 2 6. Berarti ini menjadi ya 0,66 gram. Begitu ya. Jadi demikian materi kita hari ini ya. Bu Enti sudah berikan begitu banyak contoh ya. Sudah saya berikan banyak contoh ya. Semoga ini bisa dipelajari dengan baik. Ini soal yang nomor 5 tidak usah ya. Jadi materi kita mengenai hidrolisis selesai. Buat dalam bentuk catatan. Nanti Bu Enti akan berikan soal latihan ya. Saya berharap dibuat dalam bentuk catatan, ditulis, dibuka videonya berulang-ulang sampai Anda paham. Sekian dan terima kasih.